warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Santi, NIM 190110081. Saya dari kelas 3D dan saya akan memperkenalkan permainan tradisional, yakni permainan yang turun-temurun dari zaman buyut sampai ke zaman kita ini, ke zaman turun-temurun lagi ke zaman anak-anak, yakni permainan kelereng. Permainan kelereng ini menjadi permainan yang turun-temurun, akan tapi sifatnya bermusim-musim. Jika telah waktunya atau musimnya permainan kelereng tersebut, semua anak-anak akan ikut memainkannya. Bahkan anak akan rela untuk membelinya. Ciri-ciri permainan tersebut berbentuk bulat, licin, kecil, dan mudah dibawa atau dikantongkan oleh anak-anak. Adapun sifat permainan ini yakni bersifat individu, akan tetapi permainan ini akan lebih seru jika dimainkan secara berlawanan satu dengan yang lainnya. Oke, kita beralih ke langkah-langkah memainkannya. Yang pertama adalah yang paling penting dalam suatu permainan kelereng ini, yakni lawan main. Ya. Setelah ada lawan main 1 sampai 10 orang, misalkan orang akan tetapi bisa berapa saja yang diinginkan ketika bermain. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Langkah kedua, masing-masing individu mengeluarkan kelereng sesuai dengan perjanjian. Misalkan, satu orang mengeluarkan 5 buah kelereng. Yang ketiga, buat garis berbentuk segi 4 dan ada garis lagi di tengah segi 4 tersebut sesuai dengan banyak kelereng, sesuai dengan banyak jumlah kelereng. Semuanya dari masing-masing pemain. Yang keempat, ketika kelereng sudah berada pada tempatnya, barulah anak-anak satu persatu mengayuhkan atau melemparkan seperti ini dari satu arah jaraknya yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Kelima, ketika semua sudah mendapat giliran mengayuhkan kelereng dari satu arah tersebut, baru permainan tersebut mulai dengan cara bergiliran satu di antara mereka yang mengeluarkan kelereng dari garis 4 tersebut, maka ia dapat mengambil kelereng tersebut. Nah, ketika anak main sudah mendapatkan satu kelereng yang keluar dari garis segi 4 tersebut, ketika ia menembak lawan mainnya, jika kelereng itu kena pada kelereng temannya, maka termasuk teman yang ditembak itu atau kelerengnya yang ditembak itu kalah dan dia keluar dari permainan. Begitu seterusnya langkah-langkah permainannya. Oke, kita lanjut ke aspek yang dapat distimulasi oleh permainan kelereng tersebut. Di antaranya adalah aspek kognitif, di mana anak akan bermain dengan baik atau mengatur strategi bagaimana cara untuk menembak kelereng yang ada di tangannya tepat pada kelereng yang di dalam garis segi 4 tersebut, atau ketika menembak sasaran kelereng temannya, dan juga mengatur kelerengnya agar tidak masuk di tengah garis segi 4 tersebut. Jika kelerengnya ini masuk ke dalam garis segi 4 itu, maka ia termasuk kalah atau dikeluarkan dari permainan tersebut. Di sana anak bisa dirangsang atau distimulasi aspek kognitifnya dan akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, kita lanjut ke yang kedua adalah aspek sosial.
Dalam permainan berlawanan yang sangat membutuhkan lawan main, otomatis sosial anak akan lebih bagus lagi dimana ketika saling mengarahkan atau berkomunikasi saat permainan berlangsung. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Aspek ini sangat berperan dalam permainan tersebut, dan permainan tersebut dapat distimulasi di mana anak ketika waktu memegang kelereng di tangannya dan ketika mengayuhkan dan membutuhkan kelincahan dalam memainkan kelereng tersebut, berjalan ke sana kemari saat permainan berlangsung. Nah, ini juga dapat menstimulasi aspek psikomotorik, baik itu psikomotorik kasar, halus, keduanya bisa distimulasi dalam permainan kelereng tersebut. Nah, kita lanjut, yang terakhir adalah aspek sosial emosional. Di sana anak akan belajar arti dari kesabaran, kemarahan, menghargai teman satu dengan yang lainnya. Anak dapat belajar menahan emosi terhadap temannya. Ketika ia kalah, mereka merasa tidak apa-apa, fine-fine aja, dan terus mencoba lagi. Saat menang pun mereka semakin ingin mencoba kembali. Mungkin setelah saya kalah tadi, saya akan mencoba lagi, kemungkinan saya akan menang pada permainan selanjutnya. Dan ketika ia menang pun, ia semakin semangat untuk buat mencoba lagi, untuk memenangkan lagi, untuk lebih baik lagi. Nah, jadi menurut saya permainan kelereng ini sangat bermanfaat bagi anak. Selain mengembangkan aspek-aspek, dia juga bisa menyenangkan hati seorang anak dalam permainan tersebut. Jadi permainan ini sangat bagus untuk anak-anak. Yuk saksikan, saya akan ikut bermain dengan anak-anak. Dadah. Oke teman-teman, kita akan mulai permainan kelereng. Ini proses pembuatan segi empat, garis segi empat. Ani awas bom Iman. Bom. Ini mami. Ada. Iman bira.
dari permainan dikeluarkan. Istilah mati kalah. Lanjut, Depi. Ini proses menembak dengan temannya. Dan sekarang giliran saya. Oh, giliran ini. Dia judul Ricky. Giliran saya. Dapat saya. Nah, ini dia keluar dari segi empatnya. Saya dapat. Hey, oh tinggal berdua ya. Kita berdua yang bertahan nih sama Diki. Ayo Diki. Saya PS Diki nih dia. Saya Diki. Udah ke atas Diki. Ayo. Giliran saya. Nah, dapat. Dapat dua. Ini jumlah kelereng yang saya dapatkan. Saya udah kalah dari ini. Dia pemenangnya. Dia dapat semuanya.